jelaskan tentang apa yang akhir-akhir ini kamu alami? Saya merasa akhir-akhir ini saya sangat susah untuk mengatur waktu ibu. Kalau bisa ibu tahu, kamu bisa mengatur waktu seperti apa Syifa? Mungkin kamu bisa jelaskan pelan-pelan. Jadi saya itu sering terlalu lama ibu main game dan scroll HP sampai lupa belajar dan tugas-tugas. Berarti waktumu ini banyak habis bermain HP dan game ya? Ya mas, ya ibu hampir setiap hari seperti itu. Aktivitas apa saja Syifa yang paling sering kamu lakukan sejak kamu pegang HP? Banyak ibu, dari main game, TikTok, Instagram, kadang sampai berjam-jam. Terus bagaimana dampaknya ke sekolah? Dampaknya itu saya sering terlambat mengerjakan tugas, sering tidak bisa pekerjaan, nilai aku juga turun ibu. Jadi saya semakin stres ibu. Jadi masalah utamanya bukan hanya di atas scroll HP ya, tapi pengaruhnya ke waktu belajar kamu tentang di sekolah ya. Ya ibu, saya sering misal tapi lupa lagi dan terus melakukan hal yang sama. Baik, kalau ibu rangkum masalah kerja kamu itu adalah kesulitan mengontrol diri saat menggunakan HP ya, sehingga belajar dan tugas sekolah kamu terlengkapi. Nah, apakah itu yang paling membuat kamu tertekan Syifa? Betul ibu, saya ingin bisa mengatur waktu tapi susah banget. Jadi fokus kita sekarang adalah membangun kebiasaan yang lebih sehat sehingga membuat kamu bisa memberikan waktu ya. Iya bu, betul, saya sangat membutuhkan hal tersebut. Nah sekarang coba kita pikirkan beberapa alternatif. Kalau baru ini atau Syifa, menurut kamu strategi apa yang perlu kamu lakukan untuk mengurangi aktivitas tadi yang kamu sebutkan? Semoga ini bisa mencatat Saya bisa mengatur jadwal ibu, seperti jadwal harian, wishlist dan pekerjaan yang saya akan lakukan di hari itu. Oke, bagus Syifa. Apa masih ada yang lain? Kemudian bisa juga untuk pasang batas waktu screen time bu. Dan ada lagi? Mungkin saya bisa menghapus beberapa game untuk sementara itu. Baik, jadi apalagi yang mungkin bisa membantu selain hal tadi yang sudah kamu sebutkan? Saya bisa belajar di luar rumah, mengganti tempat belajar saya biasanya kalau ketemu dengan kasih itu suka malas-malasan, sehingga saya ingin belajar di luar rumah. Baik, bagus Syifa. Semua alternatif dan dari tadi kita kumpulkan semuanya ya, bisa kita evaluasi bersama. Oke. Nah, dari alternatif yang sudah kita sebutkan, beberapa yang paling cocok adalah membuat jadwal harian, mengatur screen time, dan belajar di luar kamar. Nah, apakah kamu setuju dengan hal-hal tersebut? Iya ibu, itu paling masuk akal. Baik Syifa, lalu untuk melakukan tindakan kamu ke depannya, langkah pertama apa yang mungkin bisa kamu lakukan? Langkah pertama itu ibu, mungkin sepulang sekolah nanti saya bisa membuat jadwal belajar 30 menit sebelum main HP. Lalu Syifa, lalu tentang screen time,
Kalau tentang screen time itu saya akan pasang batas maksimal 2 jam sehari untuk bermain HP. Dan bagaimana dengan tempat belajar? Kalau tempat belajar, saya mungkin ingin mencoba belajar di ruang tamu atau pergi keluar di kafe untuk belajar supaya saya bisa lebih fokus dan terhindar dari distraksi di rumah. Nah, apakah kita membutuhkan dukungan dari orang tua? Ya Bu, saya mau bilang ke orang tua saya supaya bisa membantu saya dan bisa mengingatkan saya supaya untuk tidak bermalas-malasan. Baik, kita apa yang kamu pelajari selama sesi hari ini? Jadi selama sesi konser ini saya sadar bahwa masalahnya itu bukan hanya game, tapi cara saya mengatur waktu saya. Kemudian saya juga punya rencana baru untuk mengontrol HP dan mulai disiplin untuk belajar. Sekali Fitra, saya sangat senang mendengarnya. Nah, dalam sesi kita hari ini, bagaimana perasaanmu setelah mengungkapkan? Saya merasa lebih lega Ibu dan nyaman setelah melepaskan semua masalah saya. Baik, sama-sama Viva. Nah, Viva, sesi konseling kita hari ini sudah selesai dan kamu sudah mendengarkan semua pengakuan kamu mengenai masalah yang kamu alami akhir-akhir ini. Nah, ketika kamu mengalami masalah